Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Dan salah satu nikmat yang kita rasakan sampai saat ini adalah nikmat diberikan kesehatan ketika banyak saudara kita yang terkena ujian dengan COVID-19. Mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini dan kita bisa hidup normal kembali seperti biasa. Salat dan salam untuk baginda Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, bahwa isi hati kita adalah termasuk perkara yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terbukti ketika orang munafik, mereka melakukan ibadah bersama Rasulullah, mereka salat bersama Rasulullah, mereka melakukan kegiatan-kegiatan keislaman lain bersama Rasulullah. Secara zahir mereka adalah baik. Kalau seandainya hisab itu hanya didasarkan kepada perkara-perkara yang lahir, sungguh orang munafik sukses di akhirat nanti. Tetapi karena munafik itu menyimpan kebencian kepada Allah dan Rasulnya, kebencian kepada Islam, maka kemudian Allah memasukkan mereka ke neraka yang paling bawah. Ini menjadi bukti bahwasanya isi hati akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa hisab terhadap isi hati adalah hisab yang paling dominan. Karena isi hati hisabnya bersifat terus menerus, tidak mengalami perubahan dengan perubahan situasi dan kondisi, perubahan cuaca, perubahan musim. Isi hati haruslah sama. Itulah makanya ada sahabat bernama Ammar bin Yasir, ketika dia disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Bapaknya telah wafat karena siksaan, ibunya telah wafat karena siksaan. Giliran berikutnya adalah Ammar bin Yasir. Maka kemudian dia mengeluarkan kata-kata seperti yang diminta oleh para penyiksanya. Maka kemudian dia dibebaskan, tidak dibunuh seperti bapak dan ibunya. Artinya mengucapkan kata-kata yang kata-kata itu sesungguhnya adalah kekafiran, dalam rangka membuat para penyiksanya berhenti menyiksa, karena mereka pasti senang dengan kalimat kekafiran yang keluar dari lisannya Ammar bin Yasir. Maka kemudian Ammar bin Yasir laporan kepada Rasulullah, menceritakan kondisinya, bahwa dia melakukan tipu muslihat dengan mengucapkan kata-kata kekafiran seperti yang diminta oleh para penyiksanya. Maka apa pertanyaan Rasulullah? Bagaimana dengan isi hatimu? Ammar bin Yasir menjawab, ya Rasulullah, isi hatiku tetap mantap, yakin dalam keimanan, tidak meragukan sedikit pun tentang Allah, cinta kepada engkau secara bulat. Maka kemudian Rasulullah memberikan pernyataan, kalau begitu
jika mereka mengulangi menyiksamu, lakukan tipu muslihat yang sama. Ini menunjukkan bahwasanya hisab terpenting adalah justru terhadap isi hati. Karena hisab terhadap tangan kita, lisan kita, mata kita, telinga kita itu bisa mengikuti perubahan situasi dan kondisi. Terbukti ketika situasi dan kondisi yang dialami Ammar bin Yasir, maka lisannya bisa berubah. Yang seharusnya mengatakan kalimat keimanan, tetapi keluarlah kalimat-kalimat kekafiran. Tetapi itu dimaklumi oleh Allah dan dimaklumi oleh Rasulullah, karena isi hatinya masih tetap dalam keimanan. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, dan perlu diingat bahwasanya isi hati yang sangat penting adalah cinta dan benci. Maka jangan remehkan soal cinta dan benci, apalagi cinta dan benci itu beririsan dengan konsep keimanan. Kecuali cinta dan benci yang tidak beririsan dengan konsep keimanan. Contoh, ketika kita masuk ke mall, kita masuk ke deretan display baju, tiba-tiba mata kita melihat yang warnanya biru. Entah bagaimana kok kita suka dengan warna biru dibanding warna hitam. Itu adalah kecintaan yang tidak beririsan dengan konsep keimanan. Tetapi kecintaan yang beririsan dengan konsep keimanan itu ada hisabnya, bahwa kita tidak dihisab karena memilih warna biru, meninggalkan warna hitam untuk baju kita, tetapi kita akan dihisab dalam perkara cinta jika cinta itu beririsan dengan konsep keimanan. Dan salah satu yang beririsan, konsep cinta yang beririsan dengan konsep cinta yang beririsan dengan konsep keimanan, salah satunya adalah cinta kepada tanah air. Itulah yang akan kita bahas pagi ini, konsep cinta kepada tanah air. Jamaah sekalian, kita sering mendengarkan orang yang menarasikan konon katanya adalah hadis Nabi, padahal menurut para ahlinya sebetulnya ini bukanlah hadis Nabi. Kalaupun itu hadis, tetapi statusnya adalah maudhu'un makdzubun an Rasulillah, yaitu hadis yang palsu yang didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat yang berbunyi hubbul watan minal iman. Cinta kepada watan, cinta kepada tanah air adalah bagian dari iman. Jamaah sekalian, kita akan kupas ini karena ini sangat penting. Karena tadi dasar pijaknya adalah Allah akan menghisab isi hati kita. Dan isi hati yang dominan adalah cinta dan benci. Maka cinta dan benci yang beririsan dengan keimanan ini kita harus luruskan betul, agar jangan sampai kita pergi ke negeri akhirat mengandalkan banyak amal-amal lahir kita, ternyata digerogoti oleh kesalahan batin kita, sehingga amal lahir kita itu kalah oleh hisab terhadap batin kita, isi hati kita. Ini bukan soal sentimen kepada siapa atau sentimen kepada apa, tetapi ini adalah tentang syariat Allah. Meskipun seluruh manusia akan membencinya, kita akan sampaikan. Apakah mendapatkan pujian atau mendapatkan celaan, itu urusan lain, tetapi ini adalah konsep yang Allah turunkan. Jamaah sekalian, hadis yang konon katanya disebut hadis, tetapi menurut para ahlinya ini adalah bukan hadis, tetapi maudhu'un, seperti yang disebutkan oleh Imam As-San'ani. Beliau mengatakan maudhu', palsu. Syekh Albani rahimahullah juga mengatakan maudhu'un, dan diletakkan dalam daftar hadis-hadis lemah dalam Al-Jami' was Silsilah. Jamaah sekalian,
Ini secara status ungkapan ini, bahwa kalau disebut ini hadis dari Nabi itu tidak akurat, karena ahlinya sudah meneliti bahwa ini bukan hadis. Lalu kemudian analisa yang kedua adalah analisa terhadap konten, terhadap isinya. Kontennya adalah cinta kepada waton, tanah air adalah bagian dari iman. Nah, ini yang akan kita fokuskan. Kenapa narasi ini adalah narasi yang tidak betul. Jamaah sekalian, apa itu waton? Teks hadis ini atau hadis palsu ini mengatakan al-waton, hubbul waton minal iman. Cinta kepada waton bagian dari iman. Sekarang kita definisikan dulu, waton itu apa? Waton itu adalah tempat di mana seseorang dilahirkan. Maka disebut juga dengan mautin. Mautin itu adalah tempat di mana kita dilahirkan. Maka ada lagu mautini, mautini, maksudnya tanah kelahiranku, tanah kelahiranku, ya. Jemaah sekalian, tanah di mana kita dilahirkan itu memang mengandung ikatan kecintaan naluriah bagi orang yang dilahirkan di situ, apapun keadaan tanah itu. Tidak harus tanah itu tanah yang subur, pemandangannya indah di pegunungan atau di pantai yang indah, tidak. Bahkan ketika seseorang dilahirkan di tanah gersang seperti Arab Saudi, karena dia dilahirkan di situ, menghirup udara di situ pertama kali, dibesarkan di situ, hafal dengan lingkungannya, dengan suasananya dan seterusnya, ada tambatan cinta kepada tanah kelahirannya itu. Pertanyaan kemudian adalah, apakah cinta kepada tanah kelahiran itu salah? Tidak. Itu merupakan naluri manusia. Sebagaimana naluri manusia yang lain, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Dijadikan indah bagi syahwat manusia, keinginan manusia terhadap beberapa hal. Salah satunya disebut di dalam ayat ini adalah zahab wal fiddah, kecintaan kepada emas dan kepada perak. Pertanyaannya adalah, apakah kita cinta kepada emas dan perak itu salah? Tidak, karena itu merupakan naluri. Sebagaimana naluri kita cinta kepada uang, karena dengan uang kehidupan kita bisa menjadi mudah. Tetapi itu sebatas kecintaan naluri. Demikian pula kepada benda-benda yang lain. Kita cinta kepada AC karena AC membantu kita menghilangkan gerah. Kita cinta kepada batu karena dengan batu kita bisa membangun bangunan. Kita cinta kepada air karena air bisa menghilangkan dahaga kita. Kita cinta kepada udara, kita cinta kepada tanah, kita cinta kepada pantai, kepada gunung, kepada pohon. Maka status cinta kita kepada tanah kelahiran kita itu sama dengan status cinta kita kepada emas, perak, rumah, uang, pohon, batu, air, tanah dan sebagainya. Itu sama. Kalau ingin mencari pembanding, pembandingnya adalah seperti itu. Nah, apakah cinta kepada benda-benda seperti itu salah? Tidak, karena dia merupakan naluri. Jemaah sekalian, tetapi kecintaan terhadap naluri itu syariat Islam datang untuk memberikan kanalisasi, tidak menghilangkan sama sekali kecintaan naluri itu, tetapi dikasih haluan. Contoh, ketika laki-laki punya naluri cinta kepada perempuan, bahkan berujung kepada keinginan untuk menuntaskan syahwatnya kepada perempuan, itu naluri manusia. Tetapi kemudian Islam datang bukan mematikan naluri itu, lalu kemudian menyuruh laki-laki untuk menyendiri, tidak menikah sama sekali. Itu sudah dibantah oleh Rasulullah. Itu tidak mengikuti sunnahku. Aku sendiri menikah, aku sendiri tidur dan seterusnya. Ketika ada orang ingin
dirinya itu supaya fokus ibadah kepada Allah lalu kemudian meninggalkan pernikahan. Itu dibantah oleh Rasulullah. Bukan, Islam datang tidak untuk membuat kalian tidak menikah. Nah, Islam datang adalah untuk memberi haluan terhadap naluri itu, yang kalau seandainya naluri itu dibiarkan liar, maka setiap laki-laki akan menerkam siapapun perempuan yang dia temui, dan itu berbahaya sekali bagi perempuan. Tetapi kemudian diatur yang boleh dijadikan tempat pelampiasan nafsunya adalah wanita yang terikat dengan ikatan namanya pernikahan. Kepada yang lain nggak boleh. Berarti naluri tetap dipelihara, tetapi dikasih haluan. Demikian pula dengan kecintaan naluriah kepada tanah air, itu tidak dilarang, tetapi dikasih haluan, karena kecintaan kepada tanah air itu bukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya yang benar secara mutlak. Sebab tanah air itu ada bagian-bagian yang harus kita pilah, bahwa di balik tanah air itu ada 3 poin. Di balik tanah air itu ada 3 poin. Kemana cinta kita akan dilabuhkan? Ini tergantung klasifikasi ini. Yang pertama adalah tanah air sebagai tanah kelahiran. Memang betul-betul tanah secara fisik, secara materi, dan air secara fisik dan materi. Tanah, air, gunung, pantai, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, apakah benda-benda itu punya salah dan maksiat kepada Allah? Tidak. Benda itu adalah benda netral. Maka kecintaan kepada tanah air yang dimaksud adalah cinta kepada materi berupa buminya itu, pantainya itu, dan seterusnya, maka itu tidak ada masalah. Tetapi tanah air itu tidak selalu kosong, netral seperti itu. Kadang-kadang tanah air itu diisi dengan orang-orang yang tinggal di atasnya. Artinya begini, tanah air itu kan sebagai tempat tinggal manusia. Ada manusia yang beriman, ada manusianya yang kufur. Jika cinta kepada tanah air itu maksudnya adalah termasuk cinta kepada siapapun yang tinggal di atasnya, tidak peduli pilihan keyakinannya, mau iman mau kufur, berarti ini sudah keliru. Kemudian yang ketiga adalah sistem yang dipergunakan di atas tanah air itu. Sistemnya apa? Apakah sistemnya itu tunduk kepada Allah dan Rasulnya, ataukah sistemnya bikinan manusia sendiri? Kalau bikinan manusia sendiri, lalu dikemanakan itu hukum Allah? Lalu dikemanakan itu kebijakan-kebijakan Allah, kepemimpinan Allah? Tidak bisa menjawab. Ya. Nah, ketika ungkapan tanah air itu dikaitkan dengan fisik atau materi berupa tanah dan air, sungai, gunung, dan seterusnya, maka itu nggak ada masalah. Karena tanah, air, gunung, dan seterusnya semuanya bertasbih kepada Allah. Hanya saja kita tidak bisa memahami tasbihnya mereka. Mereka netral, tidak punya salah, tidak punya dosa. Tetapi manusia yang tinggal di atas tanah air itu dipilah. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang mukmin boleh kita cintai atau diperintahkan kita mencintai, sedangkan yang memilih kekafiran kita tidak boleh mencintai. Demikian pula dengan sistem yang dipergunakan di atas tanah air itu. Maka jemaah sekalian, ungkapan cinta kepada tanah air itu harus dipilah. Yang Anda maksud apa cinta kepada tanah air itu? Jika Anda menarasikan kita semua harus cinta kepada tanah air, tetapi maksudnya tiga poin ini berarti cinta buta yang bertabrakan dan beririsan dengan konsep keimanan. Sebab konsep keimanan tidak membolehkan mencintai manusia yang memilih kekafiran meskipun tinggal di atas tanah air yang kita cintai itu.
Ini harus jelas, ya, harus jelas. Jangan kemudian menggunakan kalimat ini untuk menyudutkan ketika ada orang ingin mendakwahkan, mari kita kembali kepada syariat Allah, kita menegakkan hukum Allah, lalu kemudian dikasih dalil hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Kemudian jamaah sekalian, kenapa teks ini bermasalah? Kenapa teks hadis ini bermasalah? Teks hadis ini bermasalah adalah karena dikaitkan dengan iman. Cinta kepada tanah kelahiran itu bagian dari iman. Kalimat ini tidak akurat. Kalau seandainya kalimatnya begini, cinta kepada tanah air atau tanah kelahiran itu adalah naluri manusia, itu betul. Tetapi kalau disebut cinta kepada tanah kelahiran bagian dari iman, itu salah. Kenapa? Karena pembandingnya tidak kita temukan. Cinta kepada uang adalah bagian dari iman, salah. Tetapi kalau mengatakan cinta kepada uang adalah naluri manusia, benar. Sebab kalau nanti dibilang cinta kepada uang adalah bagian dari iman, maka kita tidak perlu memperdulikan halal dan haram, karena cinta kepada uang itu sudah iman itu sendiri. Nah, berarti beririsan dengan konsep iman, ini keliru. Demikian pula kalau kita bandingkan dengan tadi, kecintaan kepada emas, kecintaan kepada perak, adakah Al-Quran mengatakan itu bagian dari iman? Tidak. Karena cinta kepada emas itu bahkan bisa melupakan akhirat. Maka kalau kalimatnya cinta kepada emas adalah bagian dari naluri manusia, benar. Tetapi kalau mengatakan cinta kepada emas dan perak adalah bagian dari iman, itu keliru. Nanti orang yang mati-matian mengejar emas dan perak diingatkan, ingatlah kepada akhirat, dia akan mendalil apa? Ini kan bagian dari iman, maka saya kejar terus itu emas dan perak, karena emas dan perak adalah, mengejar emas dan perak adalah bagian dari iman. Jadi teks ini memang bermasalah secara konten, secara substansi makna. Kalimat ini bermasalah karena pembandingnya tidak ada. Bangunan Islam yang memilah kita boleh mencintai keimanan, kita dilarang mencintai kekafiran, itu runtuh kalau kita gunakan teks ini. Kenapa? Karena kecintaannya menjadi buta. Apapun isi tanah air itu, siapapun yang tinggal di atas tanah air itu, pokoknya kamu cinta segala hal yang berhubungan dengan tanah kelahiranmu. Mau dikuasai sama bandit-bandit, mau di situ diisi sama perampok-perampok, kamu tetap harus mencintai satu paket, mencintai tanahnya, mencintai orang-orang yang tinggal di situ, dan mencintai sistem apapun yang diterapkan di situ. Nah, jika maksud dari ungkapan cinta kepada tanah air adalah mencakup 3 poin ini, maka keliru. Lalu kemudian mengatakan itu bagian dari iman. Apapun isinya, pokoknya kamu cintai. Apalagi kemudian dikasih apa? Harga mati. Nah, ini juga narasinya berbahaya. Ya. Kamu harus cintai, dan cintanya itu harus harganya mati. Kalau begitu, bagaimana kalau di atasnya itu didiami sama orang-orang yang memilih kekafiran? Berarti kita harus tetap loyal, cinta. Nggak boleh tidak loyal, nggak boleh tidak cinta. Bagaimana kalau di situ hukum Allah tidak ditegakkan? Pokoknya tetap kamu setia kepada tanah air di mana kamu dilahirkan. Nah, ini berarti apa? Ini bertabrakan dengan konsep iman. Maka jika kecintaan kepada tanah air itu adalah disebut bagian dari iman, itu tidak benar. Jamaah sekalian, lalu bagaimana dengan misalnya ada ungkapan an-nadzafatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman, al-haya'u minal iman, rasa malu adalah bagian dari iman. Itu kan ada dalam teks hadis, ya. Rasa malu adalah bagian dari iman. Jamaah sekalian, bahwa
Bedanya adalah bahwa waton, tanah air, tanah kelahiran, itu benda mati. Sedangkan rasa malu itu adalah perbuatan manusia. Rasa malu diawasi oleh Allah SWT itu bagian dari iman, karena dia menggambarkan perbuatan manusia yang baik yang diinginkan Allah. Maka benar itu bagian dari iman. Artinya jangan kemudian, kenapa tidak boleh mengatakan hubbul waton minal iman, cinta kepada tanah kelahiran bagian dari iman? Bukankah ada bahwa malu adalah bagian dari iman? Dua hal yang berbeda. Yang satu berbicara tentang perbuatan manusia yang dicintai Allah, yang satu berbicara tentang benda mati. Maka kalau ingin mencari pembanding, pembandingnya bukan al-haya'u minal iman. Rasa malu adalah bagian dari iman. Membuang gangguan dari jalan adalah bagian dari iman. Itu semua betul, karena membuang gangguan dari jalan itu membuat orang menjadi mudah. Yang tadinya akan susah, jalannya menjadi mudah. Maka itu bagian dari iman. Dalam hadis Nabi apa? Iman itu ada 70 sekian tingkat. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan. Berarti apa? Membuang gangguan dari jalan bagian dari iman. Ingat, membuang gangguan dari jalan adalah perbuatan manusia. Malu perbuatan manusia. Kebersihan itu adalah perbuatan manusia. Sedangkan waton, tanah air, itu benda mati. Tidak ada teks pembanding di dalam syariat Islam kecintaan kepada benda mati, kepada sesuatu yang apa? Seperti tanah kelahiran, batu, emas, perak, uang, rumah dan seterusnya, itu dikaitkan dengan iman. Itu nggak ada pembandingnya. Hanya teks ini saja yang ada. Ini makanya teks ini merusak bangunan utuh Islam. Bangunan utuh Islam itu bukan begitu konsepnya. Konsepnya adalah kalau ada pujian terhadap perbuatan manusia yang baik. Kalau ada keburukan adalah keburukan atas perbuatan manusia yang buruk. Tidak ada kebaikan dan keburukan dikaitkan. Ya, ada memang seperti keburukan dikaitkan dengan khamr, keburukan dikaitkan dengan babi, tetapi itu kan ada dalilnya. Kita tidak bisa serampangan ngarang sendiri. Ya. Jadi ikatan iman kita itu tidak bisa dikaitkan dengan benda-benda mati itu, tetapi dikaitkannya adalah kepada perbuatan manusia, kepada pilihan jalan hidup manusia. Kalau orang memilih iman, kita kasih cinta. Kalau memilih kufur, kita kasih benci. Orang memilih warna biru, kita kasih cinta. Orang memilih warna merah, kita kasih benci. Itu nggak bisa. Pilihan terhadap benda mati itu tidak bisa menjadi dasar kita untuk memberikan cinta atau benci. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, dengan demikian clear bahwa teks yang dianggap hadis ini, pertama dari sisi riwayat ini tidak jelas siapa yang bikin, dan pasti bukan dari Nabi Muhammad karena para ahlinya mengatakan ini maudhu'. Yang kedua, kecintaan kepada tanah kelahiran jika dikaitkan dengan iman ini tidak akurat. Nah, mari kita bandingkan. Mari kita bandingkan jamaah sekalian. Ada pembanding yang mirip dengan ini, yaitu dalam firman Allah dalam surat Al-Mujadilah. Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah
ala inna hizballahi humul muflihun. Al-Mujadilah ayat 22. Artinya, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka memberikan kecintaan kepada orang-orang yang memilih menjadi musuh Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu adalah bapaknya sendiri, atau anaknya sendiri, atau saudaranya sendiri, atau kerabatnya sendiri. Mereka itu ditetapkan di dalam hatinya keimanan, dan Allah kuatkan dengan roh darinya, dan Allah masukkan ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Mereka itulah Hizbullah, dan Hizbullah itu adalah orang-orang yang beruntung. Jamaah sekalian, ayat ini cocok untuk dijadikan pembanding untuk menganalisa. Kamu tidak mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, jadi ini bicara tentang ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kamu tidak akan mendapati orang yang memiliki ciri iman kepada Allah dan hari akhir, tidak akan mendapati apa? Tidak akan mendapati mereka itu memberikan kecintaan kepada orang-orang yang memilih memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak ada dua, ya. Satu golongan beriman, satu golongan yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kamu tidak akan mendapati orang yang punya karakter iman kepada Allah dan hari akhir, kok dia memberikan cinta kepada golongan yang memilih kekafiran atau menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Meskipun orang yang memilih kekafiran dan menjadi musuh Allah dan Rasulnya ini adalah bapaknya sendiri, punya ikatan sebagai bapak dengan orang beriman ini, atau punya ikatan sebagai anak, atau punya ikatan sebagai saudara, atau punya ikatan sebagai kerabat. Nah jamaah sekalian, kecintaan pada bapak itu lebih tinggi mana dibanding kecintaan kepada batu, kepada air, kepada tanah? Kecintaan kepada bapak itu kecintaan naluri. Tetapi kecintaan kepada naluri itu tidak dibuat harga mati. Kenapa? Ada kalanya bapak itu memilih kekafiran. Ketika bapak memilih kekafiran menjadi musuh Allah, maka hubungan cinta putus. Hubungan cinta putus. Yang ada tinggal hubungan pelayanan sebagai orang tua. Ketika dia nyuruh apa kita, tetapi hubungan cinta atas dasar iman sudah putus. Maka tidak bisa dikatakan hubbul ab minal iman, cinta kepada bapak bagian dari iman, nggak bisa, tidak harga mati. Kenapa? Ada kalanya bapak memilih kekafiran. Demikian pula dengan naluri cinta kepada anak, nggak bisa disebut cinta kepada anak bagian dari iman. Kenapa? Karena anak kadang-kadang memilih kekafiran. Ketika dia memilih kekafiran, maka hubungan cinta putus. Demikian pula dengan saudara, demikian pula dengan kerabat. Begitulah konsep dalam kita mencintai segala sesuatu, benda-benda, manusia. Maka kecintaan kepada mautin, tanah kelahiran kita, itu tidak boleh dikasih kalimat harga mati. Sebab kalau dikasih kalimat harga mati, itu nanti akan kesulitan ketika ternyata yang kita cintai memilih kekafiran. Kalau ternyata yang kita cintai memilih kekafiran, lalu dibentengi dengan harga mati kecintaan itu, berarti apa? Tetap harus dicintai. Padahal ciri orang beriman adalah tidak ada yang memberikan cinta kepada siapa-siapa yang memilih kekafiran. Jamaah sekalian, lalu menarik sekali ayat ini kalau kita renungkan. Ayat ini kalau kita renungkan adalah ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang-orang yang menjaga hatinya dalam konsep iman seperti itu, tidak serampangan dalam memberikan cinta, tetapi urusan cintanya dibingkai oleh konsep iman. Orang-orang seperti itu dikasih imbalan oleh Allah. Apa imbalannya? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu ditetapkan iman di dalam hatinya. Wa ayyadahum biruhim minhu. Yang kedua,
Allah akan kuatkan dengan ruh darinya. Yang ketiga, dan Allah akan masukkan ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Jamaah sekalian, ayat ini bicara tentang apa? Ayat ini tidak bicara tentang amalan bernama salat. Ayat ini tidak bicara tentang amalan bernama puasa, tidak bicara tentang amalan bernama hati. Tetapi ayat ini bicara tentang apa? Tentang bagaimana mempola cinta dan benci di dalam hati sesuai dengan konsep keimanan yang benar. Orang yang seperti itu ya berarti punya amal yang sangat tinggi. Berarti apa? Tidak memberikan cinta kepada bapaknya sendiri ketika bapaknya memilih memusuhi Allah dan Rasulnya, itu punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Kan kembali ke teori awal tadi bahwa isi hati itu ada hisabnya, ya, isi hati itu ada hisabnya. Jadi orang yang mampu mempola konsep cinta yang ada di hatinya, meskipun terhadap bapaknya, jika bapaknya itu memilih menjadi musuh Allah dan Rasulnya, maka dia tidak memberikan cinta lagi kepada bapaknya. Orang yang berhasil mempola seperti itu batinnya, itu dikasih pujian oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Perhatikan, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, didasarkan atas amal apa? Atas amal memutus cinta dari orang yang memilih kekafiran. Aneh ya? Aneh. Ini berarti amalan yang pahalanya besar sekali. Amalan bernama cinta dan benci itu terbukti ketika orang berhasil memutus cinta kepada orang-orang yang secara naluri punya ikatan cinta dengan dia, tetapi dia memilih menjadi musuh Allah dan Rasulnya, maka dia putus ikatan cinta itu. Meskipun secara naluri harusnya dia masih mencintai. Itu disebut sebagai amal yang luar biasa, maka dikasih surga, dikasih ridho, ditetapkan iman di hatinya. Maka ini bukan perkara remeh, ini perkara besar sekali. Makanya dalam kita memberikan cinta kepada tanah kelahiran kita pun tidak boleh keliru. Konsepnya sama dengan cinta kepada bapak kita. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Konsep hubungan kita dengan orang tua adalah sebagai berikut. Kalau orang tuamu memerintahkan kamu untuk menyekutukan Allah, memerintahkan kamu untuk kufur, memerintahkan untuk maksiat, memerintahkan kamu untuk berbuat kemungkaran, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi bergaullah dengan kedua orang tuamu secara baik, tidak menyakiti hatinya, disuruh tetap mau dalam perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan kemungkaran, dengan kekafiran dan seterusnya. Nak, antar ibu kemana gitu? Perhatikan, antar ibu ke pasar. Ngantar ibu ke pasar itu ada hubungannya dengan iman atau tidak? Dengan kekafiran atau tidak? Kemungkaran tidak? Pergi ke pasar itu netral. Karena apa? Membeli kebutuhan. Maka anak meskipun orang tuanya memilih kekafiran, dia wajib taat. Inilah makna dari wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tuamu secara ma'ruf, seperti layaknya anak kepada orang tuanya. Tetapi kalau orang tuamu memerintahkan sesuatu yang melanggar perintah Allah, jangan kamu taati. Ini kan berarti kecintaan kepada orang tua pun ada bingkainya. Kecintaan kepada orang tua ada bingkainya, kecintaan kepada saudara ada bingkainya, kecintaan kepada semuanya ada bingkainya. Maka menjadi naif ketika kecintaan kepada tanah kelahiran disebut bagian dari iman. Ini meruntuhkan bangunan Islam. Kalimat ini meruntuhkan bangunan Islam. Kalimat ini merusak ya.
Karena memang tidak ada di dalam Islam kecintaan yang bersifat harga mati kecuali kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, kecintaan kepada kalamullah. Itu bersifat harga mati karena kalamullah nggak mengandung kesalahan satupun, satu huruf pun. Kecintaan kepada Rasulullah karena Rasulullah itu maksum, tidak punya kesalahan seperti manusia biasa. Kecintaan kepada Allah bersifat harga mati karena Allah itu maha adil, maha bijaksana, maha benar, semuanya milik Allah. Tetapi kepada yang lain tidak ada kecintaan yang bersifat harga mati, itu enggak ada. Makanya jangan mudah ditipu dengan kalimat sesuatu dikasih harga mati. Enggak ada, itu penyesatan. Dan saya punya kewajiban untuk meluruskan pandangan masyarakat agar tidak terpengaruh dengan narasi seperti itu. Karena narasi itu berbahaya karena merusak batin kita, padahal batin kita adalah pondasi hisab di akhirat nanti. Pondasi ridha Allah justru ada di batin kita. Ketika batin kita keliru, maka meskipun kita bangga dengan amal berupa salat dan lain-lain, jangan-jangan amal itu ternyata tergerus oleh kesalahan cinta kepada tanah kelahiran yang cinta buta, harga mati, tidak benar. Itu ada hisabnya. Maka jangan percaya dengan kalimat hubbul watan minal iman, karena dua alasan. Yang pertama, secara riwayat ini adalah maudhu', ini adalah palsu, kedustaan atas nama Nabi Muhammad. Yang kedua, ini adalah narasi yang tidak matching dengan bangunan Islam, narasi yang janggal. Ibaratnya kita punya motor itu ada sekrup, tapi sekrupnya mobil itu nggak matching, nggak ada yang pas di situ. Sebagai spare part itu memang nggak cocok buat motor kita. Ini barang asing, ini barang asing yang dimasukkan kepada Islam dan akan merusak bangunan Islam. Maka singkirkan barang asing ini untuk memelihara bangunan Islam yang utuh ini. Inilah warisan dari Nabi kita, warisan dari pendahulu-pendahulu kita jaga. Dan salah satunya adalah menjaga dari kalimat hubbul watan minal iman. Demikian, semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, berarti cukup jelas. Ya. 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 Betul. Buruk sangka, kemudian dendam gitu ya, Pak ya. Nah, itu termasuk akan ada hisabnya. Yang tidak ada hisabnya tadi perkara netral yang tidak ada irisannya dengan iman. Kalau dendam, alasan dendamnya apa? Misalnya, saya dendam, kenapa? Dia pernah menginjak Al-Quran. Ini dendamnya salah bang? Dendamnya benar. Oh, saya dendam sama dia, kenapa? Pernah menginjak Al-Quran. Itu menyakitkan bagi Allah. Ibaratnya kan begitu. Masa kalamnya diinjak sama dia, saya dendam sama dia. Tetapi kalau dendamnya karena perkara-perkara yang seharusnya orang memaafkan tetapi dia memelihara dendam, itu ada hisabnya. Nah, jadi intinya adalah memang kita intinya adalah kita harus paham bahwasanya isi hati itu bukan bebas tanpa hisab, tetapi juga ada hisabnya. Tadi data-data kita tunjukkan. Tetapi juga ada bagian yang tidak dihisab. Contoh adalah tadi, kenapa kok lebih milih warna biru, tidak memilih warna hitam? Kita lebih cinta dengan warna biru. Nah, itu naluri kita, tidak dihisab. Karena biru atau hitam itu hanya selera, tidak ada kaitannya dengan iman. Ya. Atau hal-hal yang sifatnya datang secara tiba-tiba tidak mampu kita kendalikan, ya. Nah, itu juga tidak disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan konsep iman
baik dan buruk menurut Allah dan Rasulnya, maka itu nanti akan ada hisabnya. Baik, begitu Pak. Memukul. Baik, itulah makanya yang namanya takwa itu tidak cukup dengan keinginan untuk menjaga ketakwaan, keinginan, hasrat untuk bertakwa. Takwa itu bukan hanya soal hasrat, tetapi takwa itu juga soal ilmu. Nah, ini. Takwa itu bukan hanya soal hasrat untuk takwa. Saya sih niatnya baik, dijadikan alasan. Saya sih niatnya baik. Tetapi yang kamu niatkan baik itu secara ilmu keliru. Maka takwa yang sempurna itu apa? Hasratnya memang pengen baik, menjaga ketakwaan, dibina, dibimbing oleh ilmu bahwa ini salah, ini benarnya jelas. Maka tadi memukul, ya dipilah pakai ilmu. Itu dalam situasi seperti itu mukulnya benar atau salah? Karena tidak semua memukul itu benar, tidak semua memukul salah. Ada memukul yang benar. Apa contohnya? Algojo yang ditugaskan untuk memukul orang yang murtad. Algojo yang ditugaskan untuk melempari orang yang dirajam. Ini ngelemparin orang sampai mati. Dia dosa enggak? Enggak. Kenapa? Karena memang orang ini sudah layak mendapatkan hukuman rajam dan orang-orang ini disuruh melempari dia. Berarti melempar batu sampai orang mati itu tidak selalu salah. Itulah makanya perlu ilmu. Jadi takwa itu ada dua, hasrat untuk menjaga diri dari murka Allah, dan kedua dikawal dengan ilmu. Nah, jadi pertanyaan tadi itu jawabannya ada di ilmu, Pak. Analisa saja pakai ilmu, kasus per kasus. Ini benar apa salah mukulnya? Oh, ternyata mukulnya benar. Oh, berarti hisabnya benar. Mukulnya salah, oh berarti hisabnya salah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Baik. Jadi sebetulnya ini kan contoh kasus untuk sebuah teori di dalam Islam bahwa pangkal segala persoalan adalah hati, sedangkan yang zahir itu bisa mengikuti situasi dan kondisi. Kembalinya ke situ teorinya, Pak. Nah, cuman kalau tadi dikaitkan misalnya takiyah itu adalah menyembunyikan kesyiahan di hadapan orang-orang ahlu sunnah. Titik berangkatnya itu benar apa salah? Titik berangkatnya salah, karena syiah itu sendiri salah. Dia menyembunyikan kesyiahan di hadapan ahlu sunnah, menyembunyikannya meniru Ammar bin Yasir, tetapi titik berangkatnya keliru. Dia menipu orang beriman, sedangkan Ammar bin Yasir menipu orang kafir. Nah, ini perbedaannya. Maka kalau dibilang ini mirip dengan akidah Syiah, beda. Akidah Syiah itu adalah menipu orang beriman untuk mencelakakan orang beriman, sedangkan Ammar bin Yasir menipu orang kafir untuk keberlangsungan orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان